我们鸣笛，却是造化弄人。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Renegade Immortal. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Zhou Yi yang bersedih atas kematian Tinger, bahkan Wang Lin juga merasa kasihan dengan nasib Zhou Yi. Namun kejadian tersebut membuat Wang Lin semakin mengerti tentang arti dari domain hidup dan mati miliknya. Saat itu naga emas berubah menjadi pedang, dan berdampingan dengan pedang besar turun mengikuti tubuh Tinger yang terjatuh, sedangkan Ling Tianhou berniat untuk mengambil dua pedang itu. Sehingga hal tersebut membuat Zhou Yi menjadi sangat marah. Oleh karena itu ia pun langsung melancarkan serangan ke arah Ling Tianhou. Tianhou merasakan bahaya yang sangat besar kali ini. Ia pun mencoba untuk melepaskan serangannya, tapi pedang milik Tianhou berhasil dihancurkan. Tianhou merasa jika Zhou Yi benar-benar kuat, dan karena tak punya pilihan lain ia pun segera pergi ke dalam portal teleportasi. Namun Zhou Yi tentu tak tinggal diam, dirinya juga segera mengejar Tianhou kemanapun dia pergi. Kemudian pedang surgawi dan tubuh Tinger kini terbang ke arah Wang Lin. Wang Lin pun mengeluarkan pagoda surgawi miliknya, sehingga pedang dan tubuh Tinger masuk ke dalam pagoda tersebut. Melihat hal tersebut, para kultivator di sana berniat untuk merebut pagoda milik Wang Lin. Apalagi dianggapnya Wang Lin hanya berada di formasi jiwa tahap awal, tapi secara tiba-tiba muncul seorang tetua dari sekte Hun Yuan. Kemudian tetua itu memberikan penawaran kepada Wang Lin, jika kau mau memberikan salah satu pedang surgawi, maka kami 8 orang akan melindungimu. Meskipun begitu mereka semua bergerak maju untuk menyerang Wang Lin, bahkan beberapa dari mereka juga menawarkan perlindungan yang sama. Tetapi ketika mereka hendak menyerang, tanpa diduga Wang Lin langsung menggunakan domain hidup dan mati miliknya, yang membuat domain itu mengenai salah satu tetua di sana. Walaupun demikian tetua itu meremehkan domain milik Wang Lin, sebab bagaimanapun Wang Lin hanya berada di formasi jiwa tahap awal, sehingga ia pun segera menggunakan domain miliknya, hingga terjadilah adu kekuatan di antara mereka. Saat ini tetua tadi menjadi sangat terkejut karena ternyata kekuatan Wang Lin begitu luar biasa, bahkan setelah menggunakan domainnya berkali-kali. Namun domain milik Wang Lin jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan miliknya. Jadi tetua tersebut kini mulai ketakutan terhadap Wang Lin, sementara Wang Lin bertanya tentang arti kehidupan dan kematian kepadanya, yang hal itu membuat sang tetua sampai muntah darah, tapi tak cukup sampai di situ. Bahkan Wang Lin menghancurkan kepala tetua tersebut. Kemudian Wang Lin menegaskan, domain milikku kini telah berada di formasi jiwa tahap menengah. Mendengar hal tersebut membuat para kultivator di sana seketika terkejut, tetapi mereka semua tetap ingin mengambil pedang surgawi, sehingga mereka pun kembali menyerang ke arah Wang Lin. Menyaksikan kejadian ini membuat Wang Lin segera menyuruh Sun Tai untuk keluar. Ia juga memerintahkannya untuk membunuh para kultivator yang ada di sana, sebab jika Sun Tai tidak mau maka pagoda surgawi lah yang akan menghukum Sun Tai. Sun Tai menjadi sangat kesal mendengar perkataan Wang Lin, namun dirinya juga merasa ketakutan dengan ancaman itu, dan karena tak punya pilihan lain Sun Tai pun akan menuruti semua perintah Wang Lin. Kemudian Sun Tai membunuh dua kultivator dengan sangat mudah. Tapi setelah itu Sun Tai berkata kepada Wang Lin, jika aku akan membantumu membunuh mereka semua, namun sebagai gantinya kau harus membebaskanku selama 1000 tahun. Wang Lin tertawa mendengar perkataan Sun Tai, ia bilang jika 1000 tahun itu terlalu lama, dan bagaimana jika diriku mati dalam 1000 tahun tersebut. Mendengar hal itu membuat Sun Tai terkejut, dirinya pun menjadi marah karena telah ditipu oleh Zhou Yi.
Sun Tae juga menyadari kalau Wang Lin mati sekarang maka dirinya juga akan mati, sehingga saat itu juga ia membantai semua kultivator yang ada di sana. Kemudian Sun Tae melemparkan batu giok ke arah Wang Lin. Wang Lin pun segera menangkap batu giok tersebut. Lalu Sun Tae menegaskan, dalam waktu 1000 tahun aku akan melindungimu, dan kau lebih baik tetap bertahan hidup untuk diriku. Setelah mengatakan hal itu Sun Tae pun segera pergi meninggalkan alam surgawi. Begitu pula dengan Wang Lin serta Chi Hu yang pergi dari sana menggunakan kompas bintang. Chi Hu juga bersumpah jika dirinya tak akan memberitahu siapapun tentang kejadian hari ini. Setelahnya Wang Lin dan Chi Hu berpisah lalu kembali ke Suzaku, sedangkan di sisi lain kabar tentang Hong Dai yang kehilangan tangannya mulai tersebar. Hong Dai juga berteriak nama Cheng Niu dengan kemarahan, yang hal tersebut membuat nama Cheng Niu menjadi lebih terkenal di Suzaku, bahkan lebih terkenal daripada Hong Dai itu sendiri. Semua orang penasaran siapakah Cheng Niu sebenarnya. Mereka juga mulai bertanya-tanya dari planet manakah dia berasal. Hong Dai memberitahu jika dia berasal dari planet Suzaku, dan marga keluarganya itu adalah Zeng. Mengetahui hal itu leluhur keluarga Zeng langsung khawatir mendengarnya, apalagi nama tersebut berasal dari anggota keluarganya. Ia pun segera memeriksa daftar keluarga, dan ternyata dirinya menemukan nama Cheng Niu. Namun Cheng Niu ini belum berusia 30 tahun, bahkan baru berada di ranah pendirian fondasi. Leluhur tersebut pun membawa anggota keluarganya ke Suzaku. Ia juga membawa catatan keluarga untuk membuktikan jika mereka tidak bersalah, yang hal itu mengakibatkan berita tentang Cheng Niu menjadi semakin terkenal. Kini para kultivator ingin mencari tahu tentang keberadaan Cheng Niu, sedangkan pihak Suzaku dengan bantuan Hong Dai berhasil menemukan sedikit informasi, sehingga karena hal itu Chi Hu pun segera dipanggil oleh kerajaan Suzaku, sebab dirinya baru saja pulang dari alam surgawi. Tak hanya itu, kekuatan besar lainnya juga ikut dipanggil. Utusan Suzaku segera memperlihatkan gambar Wang Lin kepada mereka, dan ia memerintahkan para kultivator kuat untuk membunuh Wang Lin, serta siapapun yang melihatnya harus membunuhnya di tempat. Walaupun demikian Wang Lin telah menggunakan identitas palsu, sehingga mereka akan sangat kesulitan untuk menemukannya. Bahkan saat itu Chi Hu juga diinterogasi oleh utusan Suzaku. Lalu utusan tersebut bertanya tentang Cheng Niu, sehingga Chi Hu menjawab kalau diriku tidak mengetahui nama aslinya, karena yang aku tahu orang itu bernama Cheng Niu saja, bahkan kultivasi Cheng Niu sangat tidak terduga. Dendam Cheng Niu kepada Hong Dai diriku juga tidak mengetahui alasannya, tetapi aku menyaksikan jika Hong Dai lah yang terus memprovokasinya. Oleh sebab itu Cheng Niu pun segera melakukan perlawanan. Chi Hu memberitahu bahwa diriku telah berkata dengan jujur, dan jika aku berbohong maka jiwaku akan musnah. Sedangkan di tempat lain seorang guru tua dan murid wanita terlihat sedang terbang. Saat itu hujan lebat beserta suara gemuruh petir terdengar. Murid tersebut mengatakan, jika bepergian dalam hujan sangat menguras banyak energi spiritual, dan dirinya bertanya, apakah ini adalah metode pelatihan yang baik? Gurunya menjawab, kalau bepergian dalam hujan akan meningkatkan kultivasimu, dan kau bisa mencapai ranah formasi inti dalam 20 tahun. Tapi ketika mereka sedang membicarakan tentang Cheng Niu, tiba-tiba saja muncul petir yang menyerang mereka. Sang guru segera membuat perisai untuk berlindung, tetapi perisai miliknya berhasil dihancurkan sebab petir tersebut terlalu kuat. Namun saat itu tanpa diduga petir seketika berhenti, lalu secara perlahan Wang Lin muncul dari pusaran energi. Wang Lin berkata, bahwa diriku telah kembali ke planet Suzaku. Kemudian ia pun bertanya tentang situasi planet Suzaku kepada tetua tadi. Namun murid wanitanya itu segera berbicara tentang nama Cheng Niu, yang telah menggemparkan seluruh planet Suzaku, sebab Cheng Niu telah memotong tangan milik Hong Dai. Setelah mendapatkan informasi itu, Wang Lin pun memberikan hadiah pil kepada murid wanita tersebut,
bahkan pil itu bisa membuatnya mencapai ranah formasi inti. Kemudian Wang Lin segera pergi dari sana, sedangkan guru wanita itu segera memeriksa pil yang diberikan, dan alangkah terkejutnya ia saat mengetahui bahwa pil yang diberikan oleh Wang Lin sangat berharga. Sang tetua langsung membawa muridnya pergi dari sana, sebab 3 pil yang diberikan oleh Wang Lin adalah pil obat bumi penghancur, bahkan pil tersebut bisa membuatnya mencapai ranah formasi inti. Kembali pada Wang Lin yang sedang menuju perjalanan pulang ke negara Chu, tapi sayang tungku hujan miliknya mengalami masalah, yang hal itu membuat Wang Lin terlempar jauh dari titik lokasi tujuannya, lalu Wang Lin menggunakan batu spiritual untuk berteleportasi secara terus-menerus. Sebab perjalanan ini akan memakan waktu yang cukup lama, bahkan sampai membuat batu-batu spiritualnya hampir habis. Wang Lin berniat menggunakan batu roh untuk mengaktifkan arai teleportasi, namun tak disangka arai teleportasi tersebut memancarkan aura yang sangat besar. Meskipun demikian Wang Lin tetap masuk dan menghilang dalam sekejap. Setelah Wang Lin berteleportasi kini dia telah tiba di sebuah tempat, dan ternyata dirinya sudah berpindah sejauh 1 juta kilometer dari lokasi sebelumnya, dan teleportasi kali ini menghabiskan 10% permata surgawi miliknya. Wang Lin segera bergegas untuk melanjutkan perjalanan, tapi di perjalanan ia menyadari jika kodok petir miliknya sedang sekarat, sebab sebelumnya telah bertarung melawan Hong Dai, sehingga Wang Lin berusaha untuk menyembuhkan kodok petir miliknya, serta saat nanti sampai di sana, ia juga ingin meminta pertolongan pada Li Muan untuk menyembuhkan dirinya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 72 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.